Selamat siang teman-teman sedharma yang berbahagia. Ilmu yang diturunkan Buddha sama kita, dan itu Buddha khotbahkan selama 22 tahun. Dimulai dari kata-kata perhatian, kuat. Sayang sekali kita banyak waktu terbuang, tidak memperhatikan hal-hal yang mendasar bagi kehidupan kita sendiri. Kita sebagai manusia dikasih tahu sama Buddha, punya kekuatan yang luar biasa, yang mana kekuatan itu menembus ruang dan waktu, yang mana kekuatan itu bisa mengantar manusianya, pribadinya hidup lebih baik. Itu semua dimulai dari kata-kata perhatian. Belajar ilmu agama Buddha, tingkatan dasar yang harus kita capai adalah perhatian benar. Kata-kata benar itu yang harus kita pahami. Apa itu? Perhatian sudah pasti, yaitu ada sesuatu yang kita perhatiin. Dan untuk itu kita perlu fokus. Lihat aja, orang mau menembak, pistolnya ada, pelurunya ada, ilmunya ada. Bila perhatiannya tidak terlatih, tembakannya meleset. Itu sama juga kita sebagai manusia. Terlahir sebagai makhluk manusia itu kita mempunyai kelebihan yang luar biasa sekali. Mampukah kelebihan kita itu menjadi nyata milik kita? Manusia itu hebat, bisa mencipta, bisa membuat, tapi sebaliknya manusia juga bisa merusak. Semua tergantung kepada pribadinya. Sayang sekali kita sudah kodrat, udah kemauan nasib dilahirkan di keluarga Buddha. Kelebihan itu kita tidak bisa buat membuat nyata. Katakanlah industri handphone yang membuat Apple itu menjadi luar biasa, itu dimulai dari orangnya yang sering kita kenal. Dia biasa meditasi. Apa sih meditasi itu? Yang dipelajari 4. Yang disebut meditasi itu melatih dia punya perhatian. Kedua, melatih dia punya kemantapan hati. Bisa nggak kita duduk diam setengah jam, 1 jam? Gelombang pikiran kita itu memerintahkan badan kita supaya duduk diam.
Itu yang dinamakan kemantepan. Jangan biarkan waktu kita habis, nggak terasa umur kita udah bertambah. Nggak ada yang kita fokusin, nggak ada yang kita mantepin untuk kita bisa pegang jadi pegangan hidup. Ketika kita diajarkan ilmu komunikasi sama Buddha, yang disebut kata-kata benar. Bagaimana kita bicara itu bisa menimbulkan trust, kepercayaan orang kepada kita. Dagang, kalau tidak ditunjang, tidak diberi trust, tidak dapat kepercayaan orang lain, dia punya dagangan gak bisa besar. Keempat, kita diajarkan kita manusia ini punya pikiran. Bisakah pikiran kita itu menjadi alat kita berkarya? Itu dasarnya yang disebut samadhi. Perhatian mesti benar. Apa yang dinamakan benar? Itu Anda mesti jawab diri Anda sendiri. Gak ngerti mesti bertanya. Apa yang dinamakan benar? Sederhana sebenarnya. Lu sebenarnya maunya apa sih? Lu ngerti gak kamu siapa? Kamu ngerti gak maunya kemana? Ending hidup bagaimana yang Anda mau? Itu kalau Anda bisa menjawab itu semua, berarti perhatian Anda itu sudah masuk dalam jalur ke arah sukses. Tahukah Anda, sekarang sedang diseminari itu di Cungkuan di Taiwan, yang disebut apa? Manajemen serigala. Langsing. Terlahir itu nyata. Jadi serigala kayak itu. Siapapun juga musuh serigala. Dalam kehidupan itu bagaimana dia bisa bertahan? Bagaimana dia bisa survive? Manajemen serigala itu ngajari ilmu yang seperti diajarkan juga, yang dinamakan sistem. Dalam diri manusia itu punya 4 kekuatan. Satu kekuatan kemauan. Serigala itu gak pernah mau mengeluh. Serigala itu fighting. Harus bisa, harus bisa. Tentu yang dinamakan harus bisa, perhatian benar, bukan dengan kekerasan, bukan. Membikin keberuntungan datang dari mana-mana. Bukan dia ngerampok. Bukan. Membikin dalam diri kita energinya itu bekerja. Menjadi satu kekuatan menembus ruang dan waktu. Apalagi zaman kita ini. Anda sia-siakan waktu Anda saja, Anda akan tertinggal. Bagaimana menikmati hidup ini, kita jalankan hidup ini menjadi kita punya paucang, menjadi jaminan buat masa depan kita. Kita harus melangkah mulai dari itu, perhatian. Tapi yang namanya benar. Yang namanya benar itu menciptakan power dalam diri kita. Kalau pepatah mengatakan cari duit, nggak ada yang buang-buang duit. Harus kita pakai kata-kata duit datang dari mana-mana. Itu nggak gampang.
Kalau kita sudah dipercaya sama orang, itu keberuntungan datang dari mana-mana. Sebab itulah Buddha mengajarkan kita 4 poin. Perhatian, konsentrasi, fokus. Dan itu harus terwujud dalam kita bergaul. Bahasa zaman dulu cuma kata-kata aja, kata-kata benar. Kalau Anda bergaul dengan orang-orang yang gak bagus, berarti apa? Atau Anda gak benar. Anda tidak menempatkan diri Anda di dalam energi, vibrasi, pendukung kesuksesan. Itu yang harus kita belajar. Perhatian benar. Konsentrasi benar. Pikiran kita mesti benar maunya kemana. Dan itu terwujud dalam pergaulan kita sehari-hari. Ucapan kita benar. Tentu yang namanya manusia itu nomor 1 mesti makan. Mesti ada kerjaan. Dan itu semua warisan karma dulu. Hoki itu warisan karma dulu. Benih masa lalu. Terlahir sebagai manusia itu udah hoki. Karena kita mempunyai kekuatan perhatian. Itu mulai dari kemauan. Kita mempunyai kekuatan pikiran. Kita mempunyai kekuatan komunikasi, ucapan, perbuatan. Kita sebagai manusia bisa berbuat, bisa mencipta, bisa bergerak. 4 poin itu yang menjadi dasar. PR nggak ada habis-habisnya. Pelajaran yang nggak ada habis-habisnya bagi orang yang ingin sukses. Itulah yang diwariskan Buddha kepada dialog dengan Sang Buddhi, tercatat di dalam Cingkangci. Ihe ini, aku ini mestinya bagaimana? Sebab itulah biasakan diri, sediakan waktu, pagi setengah jam, malam setengah jam. Nomor 1 approach sembahyang, dekatkan diri kepada Buddha. Membikin batin kita menyatu di dalam kekuatan vibrasi, getaran gelombang, kekuatan gembira, kekuatan bahagia. Orang bertanya kepada seorang guru, kenapa endingnya Triratna, 3 kekuatan Buddha? Buddha Ratana, sering disebut Dharmakaya, Ukyamonipo. Kedua, Yosefo. Setiap orang mesti ngerti kelemahan dia, kekurangan dia, tantangan hidup dia, dan bagaimana dia menyelesaikan PR dia. Sehingga disebut Buddha pengobatan. Tapi endingnya tiap hari yang disebut oleh umat Buddha Mahayana adalah Omitofo. Itu memberitahukan kepada kita, terlahir sebagai manusia harus kita bisa wujudkan gembira. Karena kita punya tujuan ending. Hidup Uyu Cungku, kita nggak mau menderita lagi. Kalau tidak mau menderita lagi, kalau bahasa umum yang gampang, yang ngerubah nasib. Setiap orang nasibnya berbeda, tapi bisa disimpulkan jadi 2, yang kelihatan sama yang nggak kelihatan.
Karena memang sesungguhnya namanya manusia itu cuma dua. Yang kelihatan itu kita punya fisik. Yang gak kelihatan itu perasaan kita. Dan itu harus terlatih. Secara fisik kita mesti bekerja, secara fisik kita mesti berbuat, secara fisik kita mesti makan. Sampai dikasih tahu Buddha kepada kita, kebutuhan manusia hidup cuma 4. Makan, ya tentu mesti jadi sehat. Pakaian, tempat tinggal, biaya tidak terduga. Dan intinya kembali lagi perhatian kita, fokus sesuai dengan bidang-bidang kita masing-masing. Kita mesti belajar manajemennya serigala yang gak pernah mau mengeluh. Mau berjuang langsing. Spirit kita harus gembira, spirit kita mesti terbangkit, kuat, mau. Jangan kepengen barang yang kita nggak punya. Jangan kepengen barang yang kita tidak bisa, tidak mampu. Tapi harus bikin diri kita jadi mampu. Untuk itulah diajarkan di Buddha sama kita. Ilmunya mulai dari kuat perhatian diri kita. Maunya apa? Masa depan bagaimana? Kita mau enjoy hidupnya. Untuk itu ya mesti mampu. Oleh karena itulah ketemu Mas Suhu ini, silakan bertanya. Kita gali, menjawab pertanyaan Anda, bagaimana menyelesaikan kondisi Anda. Jangan cuma statis, bisanya cuma sembahyang, cuma ngerti. Bagaimana bisa prakteknya? Karena 4 ilmu yang kita diajarkan Buddha. Perhatian. Jangan sampai perhatian kita nggak benar. Kunci ini cuma di satu itu aja. Terus pikiran kita mesti fokus. Terus bagaimana dipakai komunikasi kata-kata kita. Dan harus terwujud dalam perbuatan nyatanya. 4 poin itu aja. Kata perhatian benar, pikiran benar, ucapan benar, komunikasinya, keempat eksekusinya, perbuatannya bagaimana ini? Dan itu semua bisa dibangun dengan kita duduk dengan tenang, harus sembayangin sih, duduk dengan tenang, melatih perhatian kita. Bisa dengan info. Mulut kita baca, kuping dengar, hati merasa. Itu sebenarnya mulai membangkitkan, membuka simpul-simpul kekuatan energi, vibrasi dalam dirinya. Dan itu mulai belajar dengan perhatian benar. Dan dimantepin setengah jam, 1 jam. Silakan Anda bertanya kalau mau bertanya. Nah, di sini sudah sampaikan sebuah cerita. Bagaimana cara kita merubah nasib? Alkisah ini kisah nyata. Ada seorang Pak B, ibu-ibu ini ngeluh sama Suhu.
Saya kirim anak saya sekolah di Mexico, di Amerika, ada uang banyak. Pulang memang bawa gelar, tapi sampai sekarang udah 3 tahun lebih gak ada pekerjaan. Suruh bilang sama dia, tuh ikut aja sama papanya. Ya pertama pulang sekolah dia ikut sama papanya kerja. Udah sampai setengah tahun, bapak sama anak bisanya cuma berantem dulu. Berbeda paham. Akhirnya bapaknya suruh anaknya cari kerja yang di luar. Udah 3 tahun nggak ketemu kerjaan. Suruh panggil anaknya ketemu, masuk ngobrol. Dari ngobrol suruh bilang, lu kalau nggak berubah sifat lu nggak bakal bisa sukses. Karena hidup itu cuma 2, suntung sama pinggung. Yang menentukan dan yang ditentukan. Di mana Anda punya posisi? Su ketawa ngomong dia cerita sama bapaknya dia berantem, sama ibunya dia berantem. Su ketawa, su bilang, kamu belum punya modal kekuatan menentukan. Kuncinya belum cukup, makanya mestinya dia ikut dulu, perkuat diri dulu. Akhirnya dari ngomong, sudah ngerti. Dia merasa dirinya pintar, ngelamar kerja ke sana, ke sini, nggak ada yang terima. Memang kalau mau pakai alasan bilang nasibnya kali, hokinya kali. Kalau suhu nggak percaya dengan kata-kata itu, suhu percaya apa? Dia nggak mampu berubah nasib. Makan ada di rumah papa mamanya gak usah baik. Masa lu gak bisa dapat kerjaan? Akhirnya suruh bilang apa? Ikut orang dulu. Hidup cuma 2, menentukan dan ditentukan. Kamu sudah lewat level namanya belajar teori sekolah. Sekarang udah saatnya terjun di masyarakat. Suka kasih tahu ya, orang hidup paling takut nggak dapat kesempatan. Ada nggak ilmu Buddha ngajarin kita menciptakan kesempatan? Ada. Miao Sing India. Miao, hidup ini ajaib. Dari nggak ada bisa jadi ada. Dari ada juga bisa jadi nggak ada. Biar kawinnya dipesain, diucapin selamat 1000 orang lebih. Kenapa jadi bisa cerai? Hidup ini Miao, ajaib. Jadi yang menggerakkan ajaib itu siapa? Kalau Buddhis bilang apa? Dirimu sendiri. Suajari sama dia. Su bilang, lu kan punya IQ yang kecil. Su bilang, dia gagalin sini, kamu kesana aja bantuin. Su nggak salah, Su. IQ gua tuh kerjaan tuh PND, barang-barang apa segala kebutuhan sehari-hari. Lu suruh gua kerja begitu nggak salah, Su. Dia mau kerjanya seperti Sudirman, mau ke dasi, mau ke jas, kayak gitu. Belum waktunya. Asal pekerjaan, mata pencarian benar, kerjaan. Dia juga ditolak sama IQ-nya dulu.
Akhirnya udah mentok sana mentok sini 3 kali lebih diikuti ngomongan suhu. Cipta ini kesempatan. Datang ke tempat gang lebarin, kerjaannya jualin barang-barang apa kebutuhan sehari-hari. Lu jangan minta kerjaan sama aki lu. Aki lu gak sempet tuh ngajarin lu. Melainkan apa? Lu otomatis kebantuin dia. Numpak-numpak barang apa. Pertama akhirnya juga bingung ini. Si gue punya anak ngapain datang ke sini? Dia ditanya ngapain belajar datang ke sini? Suruh ajarin dia belajar dagang, suruh bilang. Datang aja. Numpak-numpak, sibuk begini begitu. Diketawain pertama sih, nggak diladenin, tapi diikutin ngomong suruh. Lu mau ciptakan kesempatan, itu mesti lu ada goodwill. Tunjukin lu mau. Setelah setengah tahun, secara otomatis alamiah dia diterima sama akhirnya, diterima sama kiruminya. Kenapa? Karena barang-barang di toko dia ngerti semua. Gak usah disuruh-suruh lagi. Dia bisa otomatis bantuin. Tuh lihat. Ajaib gak? Karena ada hati mau belajar dan dia tunjukin dengan perhatian dia. Dulu juga putus asa terus, suruh bilang Pak, udah lu jangan pikirin gajian dulu, nanti digaji 4 tahun lagi. Nitip aja gajinya di sana. Ingat, lu mau jadi orang kaya, bukan mau jadi pegawai. Lu udah gak butuh kebutuhan kehidupan sehari-hari. Yang lu butuh sekarang, kalau mau pakai bahasa bilang pengalaman. Suruh bilang bukan, ketekunan. Mesti tekun. Di kuliah mah nggak ada tuh ilmunya. Tekun tuh mesti dari kebiasaan kita sehari-hari dengan perhatian. Jadi dia jurus pertama tercipta di kondisinya, dia bisa menguasai barang. Terus kedua suruh dia, ingat, lu ke toko itu belajar makin, lu bukan mau ngerampok dia punya dagangan. Melainkan apa? Lu mau jadi bagian yang memberi kontribusi. Sampai bagaimana? Jurus kedua tuh dia bisa menyatu sama akhirnya, sampai akhirnya itu percaya sama dia. Bahkan apa? Cie sawin terus ke pabrik-pabrik. Cie. Dalam 4 tahun aja dia sukses. Sekarang jadi pedagang besar. Hidup mesti begitu. Kalau belum ada kesempatan, ciptakan kesempatan. Kalau ada kesempatan, kondisikan diri kamu menjadi orang yang mampu. Ketiga, itu yang paling sulit. Jangan serakah. Keberadaan kamu bukan mau motong jalan dagangan akhirmu. Suruh bilang sama dia, lu jangan buka toko di gang lebar. Memang maklum sekesi modal. Dia pergi ke Surabaya. Kamu sukses di Surabaya. Pakai kanten rasa terima kasih, nggak motong orang punya dagangan, nggak motong orang punya jalur. Jangan keberadaan kita mengganggu jadi pesaing kita punya engine yang bantuin kita. Itu kuncinya cuma dengan ilmu Buddha. Perhatiin.
benar. Yang namanya benar nggak ngerampok. Yang namanya benar tuh memberi kontribusi. Yang namanya benar itu nggak ngerepotin. Perhatian, benar. Dari situ akan muncul kekuatan. Keberuntungan datang dari mana-mana. Karena dalam diri kita ini ada kekuatan yang disebut vibrasi getaran. Dan itu bisa dilatih setiap hari. Kita harus mampu membuka kunci kesuksesan hidup kita. Ini sungguh cerita arupa datu yang gak terbentuk. Bagaimana kita usahakan dia diterbentuk. Kuncinya apa? Fento, berjuang. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Bingung. Demikian khotbah subuh yang mengajak kita semua belajar perhatian. Kita fokusin, ingetin. Kehidupan itu nyata. Menyikapi hidup itu pilihan. Kehidupan itu nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk. Tapi kaya miskin ada. Perbuatan ada yang baik, ada yang buruk. Ini kita mesti bisa bedah. Kita lagi ngomong buah karma, nasib kemudian terjadi. Dan menyikapi hidup itu yang belum terjadi, itu karma baru kita. Kuncinya fento, berjuang, mencari, usaha. Dalam usaha itu mesti bisa komunikasi, ngomong. Beruntung sekali kalau kita ada kesempatan berjuang, nggak direpotin dengan kebutuhan sehari-hari. Sampai kita sendiri punya basic yang mantap. Demikian adanya, silakan kebaktian dilanjutin.